Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita drama Jepang berjudul. Drama ini rilis pada tahun 2012 yang lalu dan dibintangi oleh Shintaro Morimoto, Haruka Shimazaki, Hokuto Matsumura, dan juga Mina Oba. Menceritakan tentang sekolah khusus pria yang berisi murid-murid Yankee, yang karena suatu hal harus digabung dengan sekolah siswi yang berasal dari keluarga kaya dan juga pintar. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Sekolah Bakada kelihatan kumuh seperti tidak terawat. Saat ini di dalam sekolah geng Bakada sedang terlibat perkelahian dengan geng Okanjin. Geng Bakada ini diketuai oleh Tatsuya Sakuragi. Dia disebut sebagai Bakada paling tangguh. Sementara itu Tetsuya Asada adalah wakil ketua Bakada. Dia dijuluki sebagai Bakada paling keren dengan gaya coolnya. Selain mereka ada Soichi Noguchi yang sering melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan dirinya sendiri. Ada pula Maya Terekawa yang paling trendy dan emosi jika dikatakan sebagai cowok paling cantik. Sementara itu, anggota yang lain adalah Sohei Tatsunami. Dia dijuluki sebagai si tampan yang pengecut, karena saat perkelahian dia selalu bersembunyi dan pura-pura pingsan. Selain itu, ada juga Yuki Satonaka yang selalu menggunakan headset dan topinya. Dan yang terakhir adalah Makoto Jimbo. Dia selalu melakukan perkelahian pasangan dengan Yuki. Kemudian scene berganti. Di sekolah Katelea tampak para siswi sedang duduk di gedung yang mirip gereja. Di sana ketua OSIS mereka bernama Fumi Seongji sedang membacakan cerita. Fumi adalah murid pintar dan selalu menjadi juara sekolah. Dia memiliki wakil ketua OSIS bernama Sayako Kyu yang selalu menemani Fumi. Dia juga merupakan sahabat dari Fumi. Kembali ke Bakada, saat itu Sohei berlari ke dalam kelas memberitahukan kalau sekolah mereka akan digabung dengan sekolah khusus putri Katelea. 7 siswa itu pun langsung menghadap guru mereka. Tatsuya tidak terima kalau harus bergabung dengan cewek-cewek yang dianggapnya manusia lemah. Namun guru mereka yang bernama Koba mengatakan bahwa keputusan dewan sekolah tidak bisa dibatalkan. Sementara itu di sekolah Katelea, guru Seonji juga diinformasikan kalau sekolah mereka akan digabung. Tetapi untuk survei lebih dulu, Fumi, saya dan beberapa teman lainnya diharap datang ke SMA Bakada. Di Bakada, Tatsuya berdiri di atap sekolahnya. Saat itu bayangan kakaknya muncul dan meminta Tatsuya untuk menjaga nama baik Bakada sebagai sekolah Yankee terkuat. Kemudian Tetsuya muncul menghampiri Tatsuya. Di tengah pembicaraan mereka, Soichi muncul dengan kabar buruk. Dia memberitahukan bahwa papan nama Bakada telah diambil oleh geng Okanjin. Saat Tatsuya dan Tetsuya menghampiri, geng Okanjin malah mengejek mereka karena sebentar lagi Bakada akan menjadi sekolah cewek. Merasa tidak terima, Tatsuya dan Tetsuya pun langsung menyerang dan terjadilah pertarungan 2 lawan banyak. Di saat mereka berdua hampir tidak berdaya, kelompok Bakada yang lain datang menerobos masuk ke markas geng Okanjin dan pertempuran pun dimulai kembali. Siswa Bakada yang lain pun datang untuk membantu, tetapi pertempuran sudah selesai dan dimenangkan oleh geng Bakada, dan mereka pun berhasil membawa kembali papan nama Bakada. Sementara itu di sekolah Bakada, Fumi dan saya sudah sampai di gerbang pintu masuk Bakada. Mereka terkejut melihat sekolah Bakada yang sudah kelihatan kotor, dan Fumi memanggil siswi Katelea yang lain untuk datang dan menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk merubah sekolah Bakada. Dan mereka kemudian berbaris di halaman sekolah untuk melaksanakan rencana pembersihan. Di sisi lain, Tatsuya dan teman-temannya sangat kaget saat sampai di sekolah mereka. Tempat papan nama mereka pun sudah terisi papan nama baru Katelea 2. Saat mereka berniat untuk mencopot, ada siswa Bakada yang lain memberitahukan situasi gawat di sekolah. Mereka semua pun berlari menuju ke halaman belakang sekolah mereka. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya mereka karena di depan mereka telah berdiri para siswi cantik Katelea. Mereka saling menatap kelompok di depan mereka. Kemudian Fumi maju ke depan dan memperkenalkan dirinya dan bertanya siapa ketua dari Bakada. Tatsuya pun langsung menjawab dan bertanya apakah Fumi yang mengganti papan nama mereka. Namun mereka kembali ke markas dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Suatu pagi, Tatsuya dan siswa Bakada lain terkejut saat masuk kelas. Mereka mendapati meja yang mereka pakai sudah tidak ada dan berganti dengan meja yang baru. Sohei merasa sangat panik karena koleksi majalah dewasanya juga ikut hilang.
Yuki dan Makoto juga tidak kalah kaget saat air toilet membasahi badan mereka. Ketika Fumi dan siswi Katelea datang, Tatsuya pun merasa kesal dan bertanya kenapa membuang meja-meja mereka. Bahkan Tatsuya juga menjelaskan bahwa meja-meja itu adalah jiwa mereka sebagai murid Bakada, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka jaga. Perkataan Tatsuya itu pun disambut teriakan anggota Bakada yang lain. Kemudian Tatsuya pun meninggalkan kelas diikuti oleh anggota yang lain. Dia terus mengomel akan menghabisi siswi Katelea jika mereka itu cowok. Bagi siswa Bakada, meja mereka merupakan harta karun, karena meja itu secara turun-temurun diwariskan dari senior mereka. Dan karena hal itulah mereka pun berlarian ke berbagai tempat pembuangan di kota untuk mencari meja itu. Saat siswa Bakada mencari meja mereka, geng Masauga tiba-tiba menghadang mereka. Saat itu siswa Bakada tidak berniat untuk meladeni mereka. Namun karena ada yang mengejek mereka akan menjadi perempuan Katelea, Maya pun emosi dan langsung menyerang mereka. Sebab Maya ini paling tidak suka dianggap perempuan. Hal itu pun membuat yang lain ikut berkelahi untuk membantu Maya. Kemudian scene berganti. Sepulang sekolah, Fumi melihat dari seberang sungai. Saat itu dia melihat siswa Bakada yang masih berlarian mencari meja mereka. Fumi pun teringat saat dia ditinggalkan ibunya. Waktu itu ibunya memberikan gantungan kunci. Dan suatu hari gantungan kunci itu dibuang oleh neneknya karena kotor. Fumi pun mencari gantungan kunci itu sampai ke tempat sampah. Dan Fumi akhirnya mengerti perasaan siswa Bakada. Besoknya saat di sekolah, guru Koba bersiap untuk mengajar di kelas gabungan. Saat di lorong dia bertemu dengan siswi Katelea. Mereka memberi hormat dengan sopan sambil menekuk lutut. Dan saat masuk kelas dia juga terkejut karena sudah disambut siswi Katelea yang langsung berdiri memberi hormat. Hal yang belum pernah dia dapat sejak mengajar di sekolah Bakada. Dan pada saat itu juga guru Koba tidak melihat satupun dari siswa Bakada yang masuk ke kelasnya. Namun tiba-tiba salah seorang siswi Katelea melihat geng Bakada datang membawa meja mereka. Fumi menatap teman-temannya dan mengajak mereka keluar untuk melihat. Sementara itu siswa Bakada datang dengan membawa meja kesayangan masing-masing dengan rasa puas. Tetapi mereka terkejut saat siswi Katelea keluar dari pintu berjalan menuju ke arah mereka. Kemudian Fumi maju dan melarang siswa Bakada untuk membawa meja itu ke dalam kelas. Namun Fumi juga memberi kesempatan untuk Tatsuya. Dia menantang Tatsuya dalam pemilihan ketua OSIS. Dan sebagai imbalannya, jika Tatsuya menang maka mereka boleh memakai meja itu lagi di dalam kelas. Tatsuya pun mendekati Fumi dan menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, kampanye pemilihan ketua OSIS pun dimulai. Tim sukses Fumi sudah mulai menyebarkan brosur Fumi pada siswa Bakada dan juga Katelea. Dan Tatsuya yang melihat hal itu heran sendiri. Karena menurut Tatsuya pemilihan ketua OSIS itu ditentukan dengan kemampuan fisik. Sebab itulah saat Fumi makan siang dengan saya, Tatsuya datang dengan tingkahnya yang aneh. Saat itu Tatsuya duduk dan berteriak seperti sedang ikut lomba makan. Tatsuya makan dengan cepatnya menghabiskan semangkok mie. Setelah habis dia langsung menatap Fumi dan berteriak bahwa dia telah menang. Fumi dan saya saat itu kebingungan tidak mengerti. Mendengar teriakan Tatsuya, siswa Bakada langsung masuk bertepuk tangan dan berteriak mengeluh-elukan nama Tatsuya. Bahkan yang lebih anehnya lagi, saat Pak Guru meminta Fumi untuk menghapus papan tulis, Tatsuya langsung berlari ke depan dan menghapus sisi kanan papan tulis dengan cepat. Setelah selesai menghapus papan tulis, Tatsuya langsung berteriak senang. Sekali lagi Fumi dan siswi Katelea yang lain hanya bingung melihatnya. Kemudian saat di markas mereka berteriak-teriak merasa sudah menang. Tetsuya hanya mencibir tingkah gila teman-temannya itu. Namun berkat Tetsuya, besok harinya Tatsuya mulai kampanye. Dia juga memakai spanduk, papan nama dan brosur untuk mempromosikan dirinya. Dia bahkan memperagakan ilmu bela dirinya dengan memukul kayu sampai patah. Pada sore harinya, saya dan Sayuri datang menemui Tatsuya. Kedatangan saya dan Sayuri untuk memberikan schedule yang harus dilakukan oleh kandidat ketua OSIS untuk besok. Mereka berharap Tatsuya dapat mengikuti schedule itu, dan kemudian meninggalkan markas Bakada. Saat Tatsuya membaca schedule itu, di dalamnya ada pidato yang harus disampaikan oleh Tatsuya untuk meraih suara dari siswa lain. Tatsuya yang tidak bisa berpidato merasa kebingungan. Dia pun berharap teman-temannya membantu dirinya. Namun satu persatu teman-temannya pamit dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya hanya tinggal Tatsuya dengan kebingungannya.
Tatsuya pun mencoba menulis pidatonya sendiri, akan tetapi dia tidak menemukan ide sama sekali. Hal itu pun membuat sudah banyak kertas coretan di sekelilingnya. Di saat Tatsuya masih bingung apa yang akan ditulisnya, pintu markas pun terbuka. Tetsuya masuk membawa beberapa buku dan ditaruh di meja. Pintu terbuka lagi. Kali ini Sohei yang datang. Hingga akhirnya semua teman-temannya datang kembali untuk membantu Tatsuya. Hal itu pun membuat Tatsuya tersenyum senang karena akan dibantu oleh teman-temannya. Pada hari pemilihan, Tatsuya berjalan ke sekolah dengan menghafal kata-kata di pidatonya. Dia sadar kalau dia bisa terlambat kalau terus membaca pidato di jalan. Namun perjalanan Tatsuya terhenti ketika melihat seorang anak kecil sedang diperas. Saat itu Tatsuya berusaha untuk mengabaikannya. Tetapi saat anak kecil itu akan dipukul, dia pun datang membantu. Hingga dia pun terlibat perkelahian dengan para pemeras itu. Di sekolah semua menunggu kedatangan Tatsuya. Saya sempat menyindir bahwa Tatsuya kabur karena takut, tetapi Tetsuya membelanya. Guru Saionji menyalakan speaker dan memberi Fumi waktu sampai jam 10. Sambil menunggu kedatangan Tatsuya, Fumi pun mulai berpidato dan menjelaskan visi dan misinya sebagai ketua OSIS jika terpilih. Sementara itu Tatsuya yang akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya bertanya pada anak kecil yang ditolongnya. Dia bertanya sekarang jam berapa. Mengetahui dia masih punya waktu 10 menit lagi, Tatsuya pun langsung berlari dan melupakan pidatonya yang terjatuh di tanah. Ternyata saat Tatsuya sampai di sekolah dia sudah terlambat dan Fumi sudah dinyatakan sebagai pemenang dan juga menjadi ketua OSIS. Siswa Bakada yang lain merasa kecewa dengan keterlambatan Tatsuya, namun mereka paham dengan melihat kondisi Tatsuya yang sudah babak belur, karena mereka tahu Tatsuya tidak akan berkelahi kalau tidak ada alasan yang jelas. Fumi sendiri mendekati Tatsuya dan menatap tajam sambil berkata dia kecewa dan meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian Fumi dan saya keluar gedung menuju halaman sekolah mereka. Saat itu datang anak laki-laki yang ditolong Tatsuya mendekati Fumi sambil berlari. Dia meminta Fumi untuk memberikan naskah pidato pada kandidat calon ketua OSIS. Tidak lupa anak laki-laki itu berkata bahwa pemilik naskah pidato itu telah menolongnya saat dia diperas. Fumi terkejut mendengarnya dan tahu alasan keterlambatan dari Tatsuya. Singkat cerita, karena mengetahui alasan keterlambatan Tatsuya saat pidato, Fumi pun mengizinkan mereka membawa masuk meja mereka ke dalam kelas. Saat saya bertanya, Fumi pun menjawab, karena dia ingin bersikap adil. Siswa Bakada sendiri menikmati meja lama mereka yang penuh kenangan. Tatsuya bahkan tidur sambil mengelus-elus meja itu, dan hal itu membuat Tetsuya merasa geli melihatnya. Di lain waktu, melihat sikap siswa Bakada yang tidak pernah mentaati peraturan, Fumi pun memberitahukan tentang peraturan baru yang telah dia tetapkan sebagai ketua OSIS. Fumi meminta pada siswa Bakada untuk tidak melanggarnya. Namun para siswa Bakada menolak. Merasa tidak kehilangan akal, Fumi pun menantang siswa Bakada. Jika semua dari siswa Bakada menuruti peraturan dalam 1 minggu, maka Fumi akan mentraktir mereka makanan yang mereka sukai. Mendengar hal itu, semua siswa Bakada berpikir makanan apa yang akan mereka minta. Sohei pun langsung maju ke depan dan menyarankan yakiniku bento yang harganya mahal. Sohei pun menjelaskan tentang yakiniku bento yang dilihatnya di iklan pada teman-temannya. Hingga akhirnya mereka semua pun sepakat dengan saran dari Sohei. Demi bisa makan yakiniku bento, mereka pun saling mengingatkan untuk mentaati peraturan, seperti mencuci tangan sehabis dari kamar mandi, memberi hormat kepada guru, dan tidak pernah terlambat sampai di sekolah. Kepala sekolah Bakada bahkan memuji hal yang dilakukan oleh siswi Katelea karena bisa membuat para siswa Bakada menuruti peraturan. Semua murid gabungan Katelea dan Bakada di kelas Fumi sudah bersiap-siap untuk pulang. Tiba-tiba Yuki dan Makoto masuk lagi ke dalam kelas. Mereka memberitahu geng Okanjin datang ke sekolah mereka. Tatsuya langsung emosi dan segera pergi diikuti oleh yang lain. Fumi sendiri menatap kepergian cowok-cowok itu dengan perasaan khawatir kalau mereka akan melanggar peraturan yang sudah dibuatnya. Di halaman, geng Okanjin mengajak siswa Bakada untuk bersenang-senang dengan pertarungan. Mereka bahkan mengejek dengan perkataan cewek-cewek Bakada. Semua tersulut emosi mendengar ejekan itu, tapi Tetsuya mengingatkan tentang yakiniku bento. Semua menoleh ke Tetsuya dan menahan amarah mereka. Tatsuya kemudian menghampiri ketua Okanjin dan meminta mereka datang seminggu lagi, karena sekarang mereka ada janji yang harus ditepati, dan dia pun berlalu pergi sambil memegang bahu ketua Okanjin yang masih kebingungan. Siswi Katelea yang melihat semua itu pun merasa lega, karena tidak terjadi perkelahian.
Sementara Tatsuya dan teman-temannya bernyanyi dan menari Yakiniku Bento. Di tengah kegembiraan itu, Sohei pamit karena ada kencan dengan pacarnya. Sohei yang melihat Momo dari jauh melambaikan tangannya. Sohei pun langsung berlari mendekati Momo. Tetapi seseorang tiba-tiba menabraknya dan membuat Sohei terjatuh. Orang yang menabraknya berlari menjauhi Sohei secepatnya. Sohei melihat orang itu menjatuhkan sebuah tas di tanah. Saat Sohei mengambil tas itulah polisi datang dan mengira dia sebagai penjamret. Keesokan harinya Sohei terlambat masuk ke kelas. Hal itu membuat yang lain kecewa karena kehilangan Yakiniku Bento. Namun kemudian guru datang menginformasikan kalau jam pertama kosong. Ternyata guru-guru sedang berkumpul untuk menginterogasi Sohei. Saat itu Sohei membela diri dengan mengatakan dia tidak melakukannya. Tiba-tiba pintu ruang guru mendadak terbuka karena Tatsuya dan yang lain datang. Mereka pun membuat kehebohan dengan membela Sohei, dan mereka juga menolak untuk meninggalkan ruangan guru. Sore harinya saat di markas Bakada, mereka berniat untuk mencari pelaku yang sebenarnya setelah mengetahui apa yang telah dialami oleh Sohei. Kemudian ketika mereka berjalan di lorong, Fumi dan saya menghadang mereka. Fumi meminta agar mereka jangan merusak nama baik Katelea. Namun Tatsuya tetap ngotot dan berkata bahwa dia akan menjaga nama baik Sohei dan juga Bakada. Hingga akhirnya pencarian pelaku penjamretan pun dimulai. Agar pencarian lebih efisien, siswa Bakada pun dibagi menjadi dua kelompok. Namun sekian lama melakukan pencarian, mereka pun belum berhasil. Dan saat itu mereka malah melihat Fumi dan saya sedang diganggu oleh preman. Hingga mereka pun berusaha menolongnya. Tatsuya dan Tetsuya saat itu langsung menghajar mereka. Rupanya Fumi dan saya juga berniat untuk mencari pelaku agar nama baik Katelea tidak rusak. Karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mencari pelaku. Dalam pencarian mereka melihat seseorang mencuri tas ibu-ibu. Mereka pun langsung mengajar pelaku hingga tertangkap. Dan ternyata pelaku itu jugalah yang membuat Sohei sampai menjadi tersangka. Besoknya Sohei berlari-lari di halaman sekolah karena masalah telah selesai. Teman-temannya pun menyambut bahagia kedatangan Sohei. Karena kasus keterlambatan Sohei tidak masuk dalam perjanjian, maka mereka pun bersemangat lagi untuk Yakiniku Bento. Namun tiba-tiba Fumi dan siswi Katelea datang menghadang dan meminta mereka untuk memakai sepatu indoor. Ternyata perjanjian Yakiniku Bento mereka dengan Fumi telah dilanggar. Karena saat itu jika salah satu dari mereka berkelahi, maka mereka harus memakai sepatu indoor. Tatsuya tidak terima karena mereka berkelahi untuk membantu Fumi dan juga saya. Namun Fumi berkata itu dua hal yang berbeda. Tapi berkelahi tetaplah berkelahi. Dan mereka semua merasa lemas karena gagal makan Yakiniku Bento. Ditambah mereka juga harus memakai sepatu indoor. Kemudian scene berganti. Suatu hari Tetsuya sedang berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan dia mendengar seseorang memanggil namanya. Saat itu teman masa SMP Tetsuya datang menghampiri. Cowok bernama Okamoto itu menanyakan kabar Tetsuya. Namun kemudian dia juga menjelek-jelekan ayah Tetsuya yang dipenjara karena menabrak orang sampai meninggal. Mendengar hal itu, amarah Tetsuya tidak terbendung lagi. Dia pun memukul Okamoto sampai terkapar dan kemudian pergi meninggalkannya. Di sekolah semua heboh mendengar Tetsuya dilaporkan oleh ibu Okamoto atas kasus kekerasan. Siswa Bakada dan juga siswi Katelea langsung pergi ke kantor guru, di mana saat itu Tetsuya sedang dipertemukan dengan Okamoto dan ibunya. Mendengar perkataan ibu Okamoto yang menyudutkan Tetsuya, Tatsuya dan kawan-kawan yang ada di luar langsung masuk ke ruangan guru. Saat itu Okamoto dan ibunya hendak keluar, namun mereka terhadang oleh siswa dan siswi Katelea. Ibu Okamoto menatap mereka, tapi kemudian dia mengajak anaknya untuk segera pergi dari sana. Setelah Okamoto dan ibunya pergi, guru Seonji bertanya kepada Tetsuya apakah benar dia telah melakukan kekerasan, dan Tetsuya pun langsung mengangguk. Tetapi dia tidak menjelaskan alasannya. Karena hal itulah Tetsuya diskor sampai hukumannya diputuskan. Geng Bakada sendiri mengambil keputusan untuk mencari Okamoto dan membuat perhitungan dengannya. Mereka pun berpencar untuk mencarinya. Sementara itu Fumi pulang sekolah dengan berjalan kaki. Saat itu dia melihat ada sosok Tetsuya yang sedang bekerja. Merasa ada yang memperhatikannya, maka Tetsuya pun menoleh dan tersenyum melihat Fumi. Mereka berbicara berdua. Tetsuya bahkan membelikan minuman buat Fumi. Hingga akhirnya Tetsuya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Di tempat lain, Tatsuya mencari Okamoto di lapangan latihan baseball. Tatsuya ingat pertemuan pertamanya dengan Tetsuya adalah di tempat itu. Sejak mereka SMP, mereka pun mulai berbicara dan selalu bertemu di tempat latihan itu. Mereka pun menjadi sahabat dan memilih SMA yang sama, yaitu Bakada. Kemudian Tatsuya akhirnya mengetahui lokasi Okamoto. Dia dan geng Bakada mendatangi dan menghadang Okamoto yang sedang berjalan. Besoknya saat di sekolah, geng Bakada dan siswi Katelea tergesa-gesa menuju ruangan guru. Mereka nampak khawatir dan gelisah menunggu keputusan hukuman Tetsuya. Ibu Okamoto saat itu meminta agar Tetsuya bisa dikeluarkan. Namun para geng Bakada membela Tetsuya. Tapi ibu Okamoto tidak gentar. Dia melangkah mendekati geng Bakada dan mengancam akan membeberkan kejadian itu kepada majalah. Tatsuya dan geng Bakada marah mendengarnya. Fumi pun amat sangat kesal kepada ibu Okamoto. Dia pun berteriak marah dan berjalan mendekati ibu Okamoto. Semua yang ada di sana kaget melihat Fumi yang seperti itu. Fumi membela Tetsuya dan mengatakan kalau Okamoto tidak menjelekkan Tetsuya maka dia tidak akan terkena pukulan. Fumi juga berkata bahwa memancing amarah orang seperti itu adalah juga merupakan kejahatan. Sementara itu, Okamoto dan ibunya sangat terkejut melihat kekompakan siswa-siswi sekolah itu. Okamoto yang merasa terintimidasi mendekati ibunya dan meminta melupakan kasus itu. Dia dan ibunya pun meninggalkan ruangan guru. Mereka semua merasa gembira karena Tetsuya terbebas dari hukuman. Dari kejadian inilah Tetsuya mulai kagum dan jatuh hati kepada Fumi. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sepulang sekolah, saya meminta bantuan Fumi dan Mana untuk menemaninya pulang. Karena ada seorang cowok yang terus mengganggunya. Cowok itu bernama Shinji. Ternyata dia adalah seorang penguntit yang sangat tergila-gila kepada saya. Untung saja saat itu ada Fumi dan Mana bersama saya. Fumi bahkan sampai mengancam cowok itu. Hingga cowok itu pun mengalah untuk hari ini. Pagi harinya saat di kelas, Fumi dan siswi Katelea membahas tentang cowok yang menguntit saya. Tatsuya dan Tetsuya mendengar pembicaraan mereka. Kemudian Fumi pergi dan duduk di balkon. Dia pun memikirkan masalah yang sedang dihadapi oleh saya. Tetsuya yang datang menghampiri Fumi pun berkata, jika terjadi sesuatu dia siap untuk membantu. Dan kemudian pergi meninggalkan Fumi. Fumi tersenyum senang atas tawaran dari Tetsuya. Saat pulang sekolah, geng Bakada berjalan bersama. Tatsuya dan juga Tetsuya berjalan di belakang. Saat itu Tetsuya berkata jika seandainya dia menyukai salah satu cewek Katelea, apa pendapat Tatsuya? Tatsuya kaget dan tertawa mendengar hal itu. Dia pun tidak tahu karena dia tidak pernah memikirkan hal itu. Tatsuya bahkan meledek Tetsuya dan memberitahu teman-temannya kalau Tetsuya sangat aneh dan mungkin karena salah makan. Di tengah perjalanan pulang, Tatsuya dan geng Bakada melihat teman mereka dihajar oleh sebuah geng. Tatsuya langsung menendang orang yang menghajar temannya itu. Namun geng itu menghina Tatsuya dan mengatakan kakak Tatsuya pasti kecewa melihat keadaan Bakada sekarang. Tatsuya tidak terima geng Bakada dianggap lemah dan mereka kemudian janjian untuk melakukan duel besok di lapangan. Kemudian scene berganti. Pagi harinya saya berjalan ke sekolah. Dia beberapa kali menoleh ke belakang. Takut kalau ada yang mengikuti. Tiba-tiba sebuah mobil mendekatinya. Dua orang cowok yang keluar dari mobil itu menyekapnya dan kemudian menariknya masuk ke dalam mobil. Di kelas, Fumi khawatir karena saya belum datang. Sayuri pun menghampirinya dan bertanya apa saya memberi kabar. Mana yang juga khawatir langsung berspekulasi. Mendengar hal itu, Fumi berdiri, berniat untuk ke ruangan guru. Dan saat di luar kelas tiba-tiba ada SMS dari saya. Tetsuya yang melihat Fumi panik langsung mendekatinya. Fumi pun memperlihatkan SMS itu kepada Tetsuya. Akhirnya Tetsuya dan Fumi berlari di lorong sekolahnya. Dari arah belakang, Tetsuya memperhatikan kedua temannya itu. Dia tampak berpikir, tapi kemudian memutuskan untuk pergi berduel. Teman-temannya yang lain pun mengikuti di belakangnya. Sementara itu, di sisi lain saya disekap di sebuah gudang dan diikat di sebuah kursi. Dia berusaha melepaskan ikatan di tubuhnya, tapi tetap tidak bisa. Shinji yang datang melihatnya dan dia sangat terobsesi terhadap saya. Kemudian Shinji menepuk tangannya dan anak buahnya pun langsung masuk ke dalam ruangan itu. Saat itu Tetsuya datang dengan mendobrak pintu. Saya terkejut dan menatap Tetsuya. Dia terus menatap Tetsuya seolah melihat pahlawan. Shinji yang merasa kesal menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tetsuya. Tapi Tetsuya akhirnya bisa mengalahkan mereka semua.
Merasa terdesak, Shinji pun mengambil pistol dan mengancam Tetsuya dengan menodongkan pistol itu kepada saya. Tetsuya yang tidak bisa berkutik melihat saya terancam hanya bisa diam. Dia pun dipukuli oleh anak buah Shinji tanpa ada perlawanan. Fumi yang baru sampai di markas Shinji terkejut melihat kondisi itu. Tapi dia juga tidak berani macam-macam. Fumi hanya bisa menyaksikan Tetsuya yang menjadi bulan-bulanan mereka. Di tempat lain, duel geng Bakada dengan geng lain pun sudah dimulai. Seperti biasa, Sohei hanya berlari-lari menghindari musuhnya. Sementara itu, di markasnya, Shinji mendekati Tetsuya yang sudah tidak berdaya. Dia pun menodongkan pistolnya ke arah Tetsuya dan mengucapkan selamat tinggal. Saya dan Fumi menunduk tidak berani untuk menyaksikannya. Namun di saat-saat kritis itu, Tatsuya datang mendobrak pintu dan menyelamatkan Tetsuya. Tatsuya langsung menghajar mereka semua. Shinji yang merasa terdesak berniat menembak Tatsuya yang menyerang anak buahnya. Tetapi di belakangnya Maya muncul dan memukulnya, hingga dia pun terjatuh. Melihat kondisi semakin membaik, Fumi pun berlari, melepas tali pengikat saya bersama dengan Sohei. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya. Saya yang sudah bebas tidak berhenti menatap Tetsuya. Cinta pun mulai tumbuh di hati saya. Namun saat itu Tetsuya tiba-tiba limbung dan dia langsung terjatuh ke lantai. Saya langsung berlari mendekati Tetsuya. Dia pun mengulurkan sapu tangannya dan dia juga menatap khawatir kepada Tetsuya. Siswa Bakada yang lain langsung terkejut melihat mereka dan mereka pun saling berbisik. Setelah itu Tatsuya meminta kepada Tetsuya untuk tidak bertindak sendirian karena mereka semua ada untuk membantu. Tatsuya melihat ke Fumi yang sedang menatapnya. Dia pun berjalan ke arah Fumi dan meminta maaf karena terlambat. Fumi pun malu-malu dan menggelengkan kepalanya. Fumi hanya terus tersenyum menatap Tatsuya, sementara Tetsuya menatap mereka dengan kecewa. Dan saya menatap Tetsuya yang sudah menjadi pahlawannya. Kemudian scene berganti. Besoknya saat sepulang sekolah, Fumi dan saya berjalan bersama. Saya melihat ke arah sungai dan melihat Tatsuya dan Tetsuya sedang berdua. Dia langsung tersenyum bahagia dan meminta Fumi untuk membantunya. Fumi tidak mengerti maksud dari saya dan dia hanya menurut diajak saya untuk menghampiri mereka. Setelah mereka bertemu, saya mengajak semuanya makan di sebuah rumah makan keluarga. Tatsuya tampak rakus memakan makanannya dan membuat Fumi keheranan melihatnya. Sedangkan saya menatap Tetsuya yang masih saja bersikap cool. Kemudian Fumi tersenyum bahagia memperhatikan Tatsuya yang sedang makan. Dia tidak sadar Tetsuya memperhatikannya. Begitu dia sadar bahwa Tetsuya memperhatikannya, Fumi pun malu dan langsung menutup mukanya dengan menu makanan. Selain itu, Fumi baru pertama kali makan di restoran keluarga seperti itu. Dia melihat bel untuk memanggil pelayan dengan ragu-ragu. Dia sepertinya berniat untuk memesan. Tangannya sudah mendekati bel itu pelan-pelan dan Tetsuya memperhatikan semua itu. Saat sudah yakin ingin menekan bel itu, tiba-tiba Tatsuya juga menekan bel itu. Tangan mereka pun bersentuhan di bel itu. Fumi yang terkejut langsung menarik tangannya. Muka Fumi pun seketika memerah merona. Dia pun menatap ke arah Tatsuya. Tapi Tatsuya cuek dan menganggap sentuhan tangan mereka hal yang biasa. Kemudian mereka pulang bersama-sama. Tatsuya dan Tetsuya berjalan di depan, sementara Fumi dan saya berjalan di belakang. Saat itu ada seseorang yang memanggil nama Fumi. Ternyata itu adalah Risa. Risa sendiri adalah teman Fumi yang sudah di-DO dari Katelea. Saat mereka asik mengobrol, seorang cowok mengegas motornya. Melihat cowok itu, Risa langsung pamit kepada Fumi dan juga saya. Tatsuya dan Tetsuya heran melihat Fumi dan saya punya teman seperti itu. Cowok yang bersama Risa menatap mereka dengan tatapan menantang. Andai. Di sekolah, Guru Koba memanggil Fumi dan juga siswi Katelea. Guru Koba memberitahu kalau ada temannya di majalah ingin menginterview siswi Katelea. Dan siswi Katelea pun setuju untuk melakukannya. Namun pada hari interview semua terkejut. Papan nama Katelea sudah dicoret-coret dengan kata-kata yang menghina nama sekolah mereka. Tatsuya dan geng Bakada yang tahu hal itu merasa marah. Dan mereka ingin berniat untuk mencari pelakunya. Karena waktu interview semakin dekat, siswi Katelea pun membersihkan coretan itu. Mereka menggosok coretan itu agar bisa bersih. Sementara geng Bakada dibagi menjadi 3 kelompok untuk mencari pelaku. Mereka mencari ke sekolah-sekolah yang merupakan musuh mereka. Tetapi tidak ada yang mengaku melakukannya. Hingga akhirnya mereka berhasil membersihkannya sebelum sesi foto dengan majalah dimulai.
Kemudian para siswi Katelia berbaris rapi menyambut tamu-tamu dari majalah. Mereka pun melakukan sesi pemotretan dan interview. Orang-orang dari majalah pun sangat puas dengan para siswi Katelia itu. Sementara itu, Sohei baru ingat bahwa pacarnya Momo pernah membaca berita di internet dan mengatakan banyak kabar buruk tentang sekolah mereka. Tatsuya langsung berpikir keras dan dia teringat dengan gadis bernama Risa. Dia curiga dengan gelagat Risa dan teman cowoknya saat mereka bertemu. Dan Tatsuya pun mengajak semua teman-temannya untuk kembali ke sekolah karena dia berpikir mungkin Risa akan ke sana. Ternyata dugaan Tatsuya benar. Risa datang ke sekolahan mereka dan melihat papan nama Katelia sudah bersih. Dia menyuruh teman-temannya untuk mengacaukan sesi pemotretan dan mereka berjalan masuk ke sekolah. Tetapi Tatsuya datang dari arah luar. Dia tidak terima ada orang membuat ulah di sekolah mereka. Tatsuya dan geng Bakada pun langsung menghajar musuh-musuhnya itu. Perkelahian di halaman sekolah pun tidak terhindarkan. Di dalam kelas, Fumi dan kawan-kawan sudah lega karena sesi foto dan interview sudah selesai. Tapi tiba-tiba siswi Katelia lain datang dan memberitahukan kalau cowok-cowok sedang berkelahi. Fumi dan yang lain langsung berlari ke halaman sekolah melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana mereka baru tahu bahwa Risa lah pembuat onar yang sebenarnya. Karena Risa tidak terima saat di-DO dari sekolah. Kemudian guru Koba dan orang majalah datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun para siswi Katelia merasa khawatir dan mengatakan siswa Bakada bukan murid sekolah mereka. Tapi Fumi maju dan membela para siswa Bakada dan mengatakan siswa Bakada telah menjaga interview mereka. Fumi juga menegaskan bahwa siswa Bakada juga merupakan murid sekolah mereka. Para siswa Bakada dan juga Risa tersentuh dengan pembelaan Fumi. Besok paginya Tatsuya masuk ke kelas dengan tersenyum senang bersama dengan Tetsuya. Dia melihat Fumi dan langsung menghampirinya. Tatsuya mendekat dan menepuk bahu Fumi, kemudian mendekati temannya yang lain. Fumi dan saya keheranan melihat tingkah Tatsuya, sementara Tetsuya ketawa geli dan menjelaskan pada Fumi bahwa itu adalah cara Tatsuya menyapa teman-temannya. Mendengar penjelasan Tetsuya, Fumi pun merasa senang dan malu-malu. Akan tetapi saat itu Sayuri memberitahu bahwa di internet nama sekolah mereka semakin jelek. Sekolah pun mulai ramai dengan telepon dari para orang tua murid. Bahkan ibu-ibu dari siswi Katelia datang ke sekolah. Mengetahui permasalahan mereka mungkin berasal dari orang dalam, mereka pun berpikir ada pengkhianat di antara mereka. Dan mereka semua berniat untuk mencari pelakunya. Fumi yang merasa gagal menjadi ketua OSIS pun menyalahkan dirinya. Saling mencurigai di antara siswa Bakada dan murid Katelia semakin menjadi-jadi. Siswa Bakada sangat marah dituduh sebagai pengkhianat. Saat berjalan bersama ada seorang cewek yang berjalan dengan cepat. Saat itu dia menabrak Satoshi. Cewek itu pun jatuh terduduk. Kemudian bangkit berdiri dan meminta maaf. Dan langsung pergi meninggalkan sekolahan. Maya melihat ke tanah dan menemukan dompet cewek itu terjatuh. Dia mengambilnya dan membuka dompet itu. Dan dari kartu namanya mereka tahu bahwa cewek itu berasal dari Katelia Pusat. Untuk mencari bukti apakah cewek itu pelakunya, siswa Bakada pun pergi ke sekolah Katelia Pusat. Mereka masuk ke gedung sekolah dengan hati-hati. Tetapi saat di dalam mereka terkagum-kagum melihat sekolah itu. Mereka membagi 3 kelompok untuk mencari gadis itu. Namun mereka ketahuan dan dikejar-kejar oleh keamanan sekolah. Sementara itu Tatsuya dan Tetsuya yang bersembunyi dari kejaran ditolong oleh seorang siswi Katelia. Ternyata siswi itu adalah Arisaka yang pernah datang ke Katelia 2. Arisaka sangat ngefans dengan Fumi. Maka dari itu dia memberitahu pada Tatsuya dan juga Tetsuya siapa pengkhianatnya. Akan tetapi dia tidak tahu siapa yang menyuruh siswi itu. Singkat cerita, keesokan harinya saat di sekolah ada lagi sebuah berita yang ditulis. Fumi dan saya terkejut sekaligus sedih karena jebakan mereka berhasil. Begitupun Tatsuya dan Tetsuya yang sudah merencanakan ini bersama kedua cewek itu. Fumi dan saya pun memanggil Mana dan bertanya kenapa sampai tega melakukan semua itu. Awalnya Mana tidak mengaku, tapi dia pun terdiam setelah tahu bahwa itu adalah jebakan dari Fumi. Saat itu Mana sebenarnya juga kelihatan sedih, tapi akhirnya dia berbalik dan tersenyum. Dia pun berkata dia melakukan hal itu karena membenci Fumi. Fumi dan saya terkejut mendengarnya. Mana sendiri langsung berjalan melewati Fumi dan juga saya. Fumi masih terdiam karena merasa sangat shock. Wajahnya semakin kelam dan sedih mendengar sahabatnya membenci dirinya.
Di kelas, Fumi tampak tidak seperti biasanya. Dia terus melamun menatap ke arah jendela. Tatsuya dan Tetsuya terus memperhatikan Fumi. Begitu juga dengan saya. Sementara Mana tidak masuk ke kelas. Saya dan An melirik ke arah Fumi. Saya kemudian menoleh ke belakang. Dan dia melihat Tetsuya sedang menatap ke arah Fumi. Saya pun langsung tertunduk lesu. Tatsuya yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini tiba-tiba bangkit berdiri dan mengagetkan semuanya. Kemudian scene berganti saat di gerbang bel sudah berbunyi, tetapi Fumi masih berdiri melamun. Dia tiba-tiba berbalik dan meninggalkan sekolah. Dia berjalan menatap lurus ke jalan dan tidak memperhatikan sekitarnya. Tetsuya yang akan masuk ke sekolah melihat Fumi yang sepertinya akan bolos. Dia pun mengikuti Fumi yang duduk di taman. Dia mengatakan akan menemani Fumi untuk hari ini. Dan mereka pun berencana pergi ke restoran keluarga tempat dulu mereka pergi bersama. Di kelas, saya menatap sedih kursi Fumi yang tidak biasanya kosong. Sementara Tatsuya gelisah melihat kursi sahabatnya juga kosong. Tatsuya menatap kursi Tetsuya dan Fumi secara bergantian. Sementara saya akhirnya berkemas-kemas dan meminta izin pada guru Koba untuk mencari Fumi. Tatsuya pun juga bangkit berdiri dan meminta izin untuk pulang. Kemudian saya berlari ke taman, namun dia tidak menemukan Fumi. Tetapi dia malah bertemu dengan Tatsuya. Saya teringat dulu Fumi ingin kembali ke restoran keluarga yang mereka kunjungi dulu. Dia dan Tatsuya pun berlari menuju ke sana. Saat sampai di restoran, mereka kaget melihat Fumi dan Tetsuya di sana. Mereka semakin terkejut melihat betapa Tetsuya perhatian dengan Fumi. Menyaksikan orang yang dicintainya begitu perhatian dengan sahabatnya, saya tidak kuat menahan perasaannya. Saya berlari keluar restoran dan membuat Tatsuya keheranan. Tatsuya pun keluar untuk mengejar saya. Tatsuya mengejar saya yang berlari kencang. Saat sudah hampir sampai, Tatsuya berhenti dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian saya pun menjelaskan pada Tatsuya bahwa Tetsuya dan Fumi terlihat berbeda dan sepertinya Tetsuya menyukai Fumi. Saya pun pergi meninggalkan Tatsuya setelah menjelaskannya. Sedangkan Tatsuya teringat saat Tetsuya berkata seandainya dia menyukai siswi Katelea. Dan dia pun menyadari kalau sahabatnya ternyata menyukai Fumi. Besok harinya Fumi masuk ke dalam kelas bersama dengan Sayuri. Dan yang lain pun menyapanya. Hanya saya yang masih tertunduk diam. Melihat saya hanya tertunduk, Fumi pun menyapa saya. Dia pun meminta maaf karena membuat saya kerepotan mencarinya. Dia berkata bahwa dia hanya menghabiskan waktu di taman. Mendengar kebohongan Fumi, saya pun berdiri dan mengajak Fumi berbicara berdua. Saya berjalan di depan Fumi menuju balkon atas sekolah mereka. Tanpa menoleh, saya berkata bahwa dia melihat Fumi dan Tetsuya. Wajah saya terlihat penuh emosi. Namun dengan tegas dia berkata, meski kita berakhir menyukai cowok yang sama, kita tetap harus bersahabat baik. Saya pun kemudian akhirnya tersenyum kepada Fumi. Sementara itu, di atap gedung sekolah, Tatsuya dan Tetsuya juga berbicara. Tatsuya meminta maaf karena tidak peka sahabatnya menyukai Fumi. Tatsuya pun mendukung sahabatnya itu. Saat mereka turun, Satoshi pun muncul dan memberitahukan tentang kabar buruk. Mereka bertiga turun menuju markas Bakada. Di sana markas mereka sudah hancur berantakan dan mereka menemukan lambang Scorpion di markasnya. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar kaca pecah dan teriakan siswi Katelea. Semua langsung berlari ke dalam kelas. Mereka melihat cewek-cewek itu ketakutan karena kaca jendela telah pecah dan papan nama Bakada dilempar dari luar ke dalam kelas. Tatsuya pun berlari ke halaman sekolah bersama dengan yang lain. Sesampainya di halaman, Tatsuya berteriak menyuruh pelaku muncul, tetapi tidak ada yang tampak di depan mereka. Fumi dan siswi Katelea melihat dari jendela. Namun tiba-tiba dari arah belakang Tatsuya seseorang memanggilnya dan sebuah tinju melayang ke perutnya. Tatsuya mencoba tetap berdiri tegak, tapi kemudian dia langsung jatuh dan membuat yang lain pun terkejut. Saat itu teman-temannya pun langsung panik melihat Tatsuya yang tidak pernah kalah bisa langsung terkapar. Mereka pun menggoncang badan Tatsuya, sedangkan geng Scorpion hanya menatap mereka. Dan dengan penuh kemarahan teman-teman Tatsuya bersiap menyerang. Tapi saat mereka berbalik ternyata geng Scorpion telah menghilang seperti hantu. Tatsuya belum masuk ke kelas, dia masih di markasnya bersama dengan Tetsuya. Di kelas teman-temannya membicarakan kejadian yang luar biasa, karena tidak biasanya Tatsuya kalah berkelahi.
Namun saat itu guru masuk dan mengenalkan murid baru. Semua melihat ke depan. Betapa terkejutnya mereka saat tahu kalau murid baru itu adalah orang yang mengalahkan Tatsuya. Suasana pun menjadi tegang saat dia dan anak buahnya masuk ke dalam kelas. Sementara itu, Tatsuya dan Tetsuya yang baru memasuki kelas sangat terkejut mendapati musuh mereka ada di dalam kelas. Bahkan saat itu ketua geng Scorpion menantang Tatsuya dan berteriak dialah ketuanya sekarang. Kemudian scene berganti. Tatsuya yang keluar ruangan bertemu dengan Fumi. Mereka pun berjalan bersama sambil mengobrol. Fumi masuk ke kelas bersama Tatsuya dan di sana teman-temannya juga sedang berkumpul. Ternyata ada berita di internet tentang sekolah mereka lagi. Mereka pun menduga-duga siapa pelakunya. Tapi Tatsuya ingat perkataan Arisaka bahwa Mana berbicara dengan seorang laki-laki untuk merencanakan penutupan Bakada. Di sisi lain, Yuki dan Makoto berjalan di lorong sekolah. Dia melihat ada sebuah pengumuman yang mengharuskan seluruh siswi Katelea berkumpul di aula pada pagi hari. Ternyata saat itu juga beredar rumor bahwa mereka akan dikembalikan ke sekolah Katelea Pusat. Fumi terdiam sedang memikirkan sesuatu, dan saya menyadari apa yang dipikirkan oleh Fumi. Sepulang sekolah, Tatsuya dan Tetsuya berjalan berdua, dan di depannya ternyata ada ketua geng Okanjin dan juga wakilnya. Mereka sangat prihatin, karena posisi ketua Bakada sudah diambil alih. Mereka bahkan kecewa, sebab Tatsuya belum bergerak untuk mengambil posisinya lagi. Lalu mereka pergi meninggalkan Tatsuya dan Tetsuya dengan kesal. Sementara itu, Fumi dan saya sedang berbicara. Saya kecewa tidak bisa lagi melihat Tetsuya jika benar mereka dikembalikan ke sekolah Katelea Pusat. Fumi pun saat itu langsung mengiyakan. Saya langsung berbalik mendengar perkataan Fumi dan kemudian bertanya apa Fumi juga menyukai Tetsuya. Namun Fumi menyangkalnya. Saya menatap Fumi dan kaget tidak percaya jika Fumi ternyata menyukai Tatsuya. Kemudian saat mereka akan pulang dan sampai di gerbang sekolah, mereka melihat Mana turun dari taksi. Mereka pun buru-buru bersembunyi. Mana sepertinya sedang menunggu seseorang. Namun betapa kagetnya Fumi dan saya, ternyata orang yang ditemui Mana adalah guru Seonji. Ternyata guru Seonji yang merencanakan semuanya. Di lain waktu, Tatsuya dan Tetsuya berjalan di lorong sekolah dan mereka melihat hal yang sangat mengejutkan. Mereka melihat guru Seonji memberikan amplop kepada geng Scorpion dan saat dibuka ternyata isinya adalah uang. Alasan guru Seonji melakukan semua ini adalah karena dia akan mendapat bagian 10% jika berhasil menutup Bakada dan menjual sekolah itu. Tatsuya dan Tetsuya berjalan menuju kelas. Di kelas mereka bertemu Fumi dan saya. Mereka pun bertukar informasi yang mereka ketahui masing-masing. Mereka juga memikirkan rencana apa yang akan mereka lakukan. Tatsuya bangkit berdiri. Dia berencana untuk mengambil alih lagi posisi ketua Bakada. Fumi sendiri juga tidak mau kalah. Dia berniat akan melakukan sesuatu. Singkat cerita, semua siswi Katelea berkumpul di aula. Guru Koba membuka pertemuan. Sedangkan guru Seonji maju dan mendekati podium. Dia pun memberitahukan tentang penutupan sekolah. Semua murid langsung terkejut mendengarnya, termasuk guru Koba. Di tempat lain, geng Bakada sudah berkumpul. Mereka bersiap untuk melakukan pertarungan. Mereka berjalan di lorong, dan akhirnya bertarung dengan geng Scorpion yang menghadang. Di ruangan aula, Fumi dan saya tiba-tiba naik ke atas panggung dan mengagetkan guru Seonji. Tapi guru Seonji meminta Fumi untuk pidato sebagai ketua OSIS. Fumi pun menatap teman-temannya. Mana datang seperti yang diminta oleh Fumi, namun dia tidak berani masuk. Fumi berpidato menentang penutupan sekolah mereka dan mendapat tepuk tangan dari yang lain. Guru Seonji marah dan merebut mic dari Fumi. Di lorong sekolah, Tatsuya dan geng Bakada bertarung dengan geng Scorpion. Satoshi meminta Tatsuya dan yang lain mencari ketua Scorpion. Sementara dia dan Maya akan bertempur di lantai bawah. Tatsuya dan yang lain naik ke lantai atas. Ada satu anak buah geng Scorpion yang menghadang mereka. Dengan berani, Sohei menghalangi teman-temannya untuk menghajar orang itu dan meminta temannya meninggalkan orang itu dengan dirinya. Tatsuya dan yang lain pun langsung pergi. Begitu sampai di depan kelasnya, mereka pun menyerang geng Scorpion. Yuki berkata kepada Tetsuya untuk menyerahkan urusan di sini kepada dirinya dan Makoto. Tatsuya dan Tetsuya berjalan mendekati pintu kelasnya. Namun langkah mereka terhenti oleh anggota Scorpion. Orang itu menendang Tetsuya.
Tetsuya pun membalas dan meminta Tatsuya untuk pergi. Akhirnya Tatsuya melangkah pergi ke dalam kelas mereka. Dia dihalangi oleh anggota Scorpion yang lain, tapi orang itu bukan tandingannya. Tatsuya berhasil masuk ke kelas, dan di sanalah ketua geng Scorpion yang bernama Hongo berada. Tatsuya berteriak dan kemudian mereka saling melepaskan pukulan. Pertarungan sudah berjalan cukup lama. Geng Bakada sepertinya mulai terdesak. Sohei yang sedang kabur sangat kaget melihat geng Okanjin juga datang ke sekolah mereka. Dia pun mulai pasrah dengan keadaan. Di belakang geng Scorpion mengejarnya, dan di depan geng Okanjin menyerang. Sohei hanya membungkuk ketakutan, tapi geng Okanjin malah menyerang geng Scorpion. Hal itu pun membuat Sohei sangat kebingungan. Ternyata kedatangan geng Okanjin untuk menolong geng Bakada, karena mereka tidak mau ada geng lain yang menghancurkan Bakada selain geng mereka. Geng Bakada yang sudah lemas pun langsung bersemangat lagi dengan kedatangan geng Okanjin. Kini pertarungan pun bisa dibilang sudah mulai berimbang. Di tempat lain, Tetsuya melawan musuhnya yang tidak pernah bisa dia kalahkan. Tetsuya mencoba memukul perut lawannya, tapi sepertinya perutnya sangat keras. Dengan kekuatan yang masih tersisa, dia melompat dan memukul musuhnya di kepala. Orang itu pun oleng, dan saat itu sesuatu terjatuh. Ternyata itu sabuk penahan pukulan. Tetsuya pun tersenyum dan menendang orang itu dengan keras dan dia pun langsung menang. Di dalam gedung sekolah, geng Bakada sudah memenangkan pertarungan. Sekarang mereka menunggu Tatsuya dapat mengalahkan Hongo. Mereka semua percaya kepada Tatsuya. Tatsuya sendiri cukup kewalahan menghadapi Hongo. Saat Hongo akan memukul, tangan Tatsuya bisa menahan kepalan tangan Hongo. Dan dengan sekuat tenaga dia memukul balik Hongo sampai beberapa kali. Hingga akhirnya Hongo terjatuh dan kalah. Teriakan Tatsuya pun membahana, pertanda dia telah memenangkan pertarungan. Kembali ke aula, kepala sekolah mendekati Fumi dan berjanji sekolah tidak akan ditutup. Siswi yang lain pun bertepuk tangan senang karena sekolah tidak jadi ditutup, termasuk Mana yang ikut terharu. Sementara itu, geng Bakada turun menuju halaman sekolah. Mereka berpapasan dengan rombongan Fumi dan saling tersenyum karena mereka semua sangat menyukai sekolah mereka. Kemudian scene berganti. Beberapa hari kemudian saat di kelas, geng Bakada sedang melihat brosur makanan. Mereka berniat untuk pergi bersama-sama. Saat itu Fumi dan siswi Katelia mendekati mereka. Mereka ingin ikut untuk menikmati makanan yang ada di brosur. Sohei pun mengajak mereka. Fumi dan siswi Katelia pun bertepuk tangan bahagia. Siswa Bakada dan Katelia terlihat sudah mulai bersatu. Yuki dan Makoto menatap dari jauh ulah teman-temannya dengan perasaan tidak suka. Mereka menganggap bahwa ini bukan seperti Bakada lagi, lalu pergi meninggalkan kelas. Saat Tatsuya bersama yang lain berjalan di lorong, Yuki dan Makoto beserta geng barunya mencegat. Yuki berkata dia tidak akan ikut Tatsuya lagi, dan menantang mereka untuk berkelahi. Hingga akhirnya drama ini pun tamat dengan ending yang masih menggantung.